Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Milubri dan masih di channel Mr. Mili. Nah teman-teman, kita akan persiapan lagi belajar berkaitan ataupun persiapan untuk menjelang tes SKDCAT ya. Tes SKDCAT tahun 2024 ini tentunya untuk kisi-kisi ya, materi masih sama seperti tahun kemarin, dan tentunya TWK ini merupakan salah satu soal yang paling hot dan juga banyak teman-teman yang gagal ataupun gugur tidak memenuhi ambang batas atau passing grade pada pelaksanaan tes SKDCAT tahun 2023. Nah, kita akan bahas contoh-contoh soal ya berkaitan dengan materi dari TWK ini. Nah, sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan bantu subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru terkait dengan perkembangan CPNS ataupun materi dari pembelajaran tes SKDCAT, persiapan untuk mendaftar CPNS, sekolah kedinasan ya. Agar teman-teman tidak ketinggalan, silakan kalian bisa subscribe dulu. Dan untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan materi lainnya ataupun contoh-contoh soal lainnya, kalian bisa langsung klik di playlist. Nanti akan ada beberapa contoh soal dan juga materi yang bisa teman-teman pelajari. Dan tentunya ini gratis ya, saya berikan agar teman-teman bisa lebih matang lagi dalam persiapan menghadapi tes SKDCAT. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas ke contoh soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini berkaitan dengan wawasan Nusantara. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap keberagaman serta potensi yang ada di Indonesia. Nah, jadi wawasan Nusantara itu kata kuncinya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap keberagaman, terhadap perubahan, terhadap potensi ya yang ada di Indonesia ini, baik itu dalam bidang politiknya, dalam bidang agama, dalam bidang sosial, budaya, keberagaman, pokoknya seluruh ya, seluruh apapun yang ada di Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan cara pandang kita, itu masuknya dalam wawasan Nusantara. Nah, dalam wawasan Nusantara ini sering dikenal istilahnya Astagatra ya. Astagatra itu adalah konsep cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri mereka sendiri dan juga lingkungan, dalam hal ini bangsa Indonesia ya. Nah, itu Astagatra. Nah, yang selanjutnya Astagatra ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada Trigatra, artinya konsep alamiah, dan juga Pancagatra atau konsep yang lainnya seperti sosial, budaya, politik, pertahanan, dan juga keamanan ya. Nah, berikut yang mencerminkan aspek Trigatra dalam konsep wawasan Nusantara. Oke, kalian harus tahu dulu apa itu Trigatra ya. Trigatra adalah alamiah ya. Nah, apa saja yang masuk dalam alamiah ini? Jadi kalau tri itu artinya tiga ya. Nah, apa saja yang masuk dalam Trigatra ini? Yang pertama adalah geografis ya, geografis ya. Jadi geografis letak Indonesia ya, kemudian misalnya Indonesia ini terdiri dari banyak pulau ya. Nah, itu masuk dalam geografis. Yang kedua adalah penduduk. Nah, ya, penduduk atau demografis. Nah, penduduk ini berkaitan dengan ya sesuatu yang alamiah, bagaimana migrasi penduduk, kemudian terkait dengan banyaknya penduduk ya ataupun sedikitnya penduduk, kemudian banyaknya penduduk di suatu wilayah ya, berkaitan dengan penduduk. Nah, yang ketiga adalah konsep dari Trigatra ini, yakni sumber daya alam. Nah, sumber atau SDA ya, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu kan banyak di Indonesia ya. Nah, ini masuknya dalam konsep alamiah. Nah, berikut yang mencerminkan aspek Trigatra dalam konsep wawasan Nusantara. Nah, berarti yang ditanya adalah Trigatra. Aspek Trigatra, ini contohnya ya. Tetapi di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan. Kalau yang bukan berarti ada dari 5 jawaban ini salah satunya itu yang bukan masuk dalam konsep Trigatra dalam wawasan Nusantara. Oke, kita lihat untuk jawaban yang pertama ini. Yang A adalah negara Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang saling terhubung satu dan lainnya. Nah, ini masuknya apakah masuk ke dalam Pancagatra atau Trigatra? Saya rasa ini masuknya dalam Trigatra ya. Karena kenapa? Di sini ada berkaitan dengan pulau-pulau. Jadi kalau pulau-pulau itu berarti berhubungan dengan geografis. Oke. Nah, ini benar ya. Jadi jawaban ini benar. Oke, kita simpan dulu. Kita cari yang bukan. Karena ini adalah pertanyaan kecuali.
B. Pemanfaatan kekayaan alam. Ini udah jelas ya, kekayaan alam, sumber daya alam, kekayaan alam yang harus mampu bersaing dengan negara lain. Ini masuk dalam Trigatra. C. Keterlibatan masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Oke, pemilihan umum apakah masuk dalam 3 ini? Geografis, penduduk, sumber daya alam. Saya rasa penyelenggaraan pemilu ini masuknya ke dalam bidang politik ya, bidang politik. Jadi masuknya ke Pancagatra lebih tepatnya. Jadi ini udah pasti jawaban yang C. Tapi kita lihat ya jawaban yang D. Distribusi penduduk. Oke, katanya ini kata kuncinya udah ada, penduduk ya, yang merata agar menjadi cara kesejahteraan dan juga keamanan. Jangan terkecoh ya, walaupun ada kata keamanan di sini ya, tapi bukan masuk dalam sosial, budaya, pertahanan, keamanan ya, atau Pancagatra. Jadi ini jawaban yang tentunya benar dalam konteks untuk di soal ini. Kemudian kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengatasi kondisi geografis. Oke, ini udah pasti ya, geografis Indonesia yang tak menentu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Kita lihat jawabannya. Nah ini Trigatra ada geografis ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Keadaan geografis Indonesia, kemudian gugusan pulau-pulau ya, demografi terkait dengan penduduk ya, pemerataan penduduk, migrasi penduduk, sumber daya alam. Nah tentu sumber daya alam ini kan banyak ya yang ada di Indonesia. Nah tentu ini masuk dalam aspek alamiah atau Trigatra. Sedangkan Pancagatra ini adalah terkait dengan sosial budaya, kemudian ideologi, kemudian politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Jadi aspek kehidupan nasional antara masyarakat dan negara serta ikatan dan aturan dalamnya. Nah ini yang dimaksud dengan Pancagatra. Nah jadi kalian harus tahu ya konsep dari Trigatra dan juga Pancagatra ini. Karena biasanya soal wawasan Nusantara ini ada beberapa soal terkadang yang ditanyakan terkait dengan konsep dari Astagatra ini, baik itu Trigatra ataupun Pancagatra. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C ya. Kalian harus paham antara perbedaan keduanya ini. Lanjut ke soal yang kedua. Dalam upaya mempertahankan NKRI menjadi warga negara yang baik kita seharusnya. Oke, soal ini singkat, tetapi banyak soal ini diujikan dalam tes KDCAT tahun 2023 kemarin ya. Nah, siapa tahu tahun ini masuk juga nih soal-soal yang singkat seperti ini. Walaupun soalnya singkat, tetapi ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan yang namanya penalaran ya. Nah, kita lihat dulu. Kata kuncinya di mana? Dalam upaya mempertahankan. Oke, di sini mempertahankan NKRI kita ya, atau menjadi warga negara yang baik. Ya, oke, menjadi warga negara yang baik seharusnya apa? Mempertahankan NKRI. Nah, kalau mempertahankan NKRI berarti berhubungan dengan yang namanya pertahanan ya, pertahanan, keamanan. Siapa yang melakukan? Adalah warga negara Indonesia. Nah, kita lihat jawabannya. A. Aktif mengikuti kegiatan bela negara dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Oke, ini mempertahankan ya, bela negara, menjaga persatuan ini ya tujuannya adalah mempertahankan NKRI. Ini juga jawaban yang benar ya. Kita save dulu jawaban yang A ini. B. Terlibat dalam program pembangunan nasional yang dirancang oleh pemerintah. Oke, kita juga harus terlibat, harus ikut ya, ikut turut andil dalam melakukan ataupun ikut ya apapun program yang dilakukan oleh pemerintah atau yang dirancang oleh pemerintah. Ini juga jawaban yang tepat juga ya. Ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia ya harus mengikuti apa kebijakan pemerintah, walaupun ataupun kebijakan tersebut ya tentunya memiliki pro dan kontra ya di masyarakat, tetapi kebijakan dari pemerintah tentunya ada manfaatnya untuk masyarakat Indonesia pastinya, walaupun di sisi lain terkadang ada pro dan juga kontra. Nah, ini juga jawaban yang benar juga ya. Kita save dulu jawaban C. Yang D, melestarikan budaya serta menghormati setiap perbedaan di tengah masyarakat. Oke, ini juga benar jawabannya ya. E, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan guna menjaga keutuhan bangsa. Oke, berarti menjaga keutuhan berarti kita ikut mempertahankan ya, ikut mempertahankan. Oke. Nah, jadi dari 5 jawaban ini sebenarnya benar semua, tetapi kata kuncinya adalah mempertahankan. Jadi kalau berhubungan dengan mempertahankan NKRI berarti kita ikut ya, ikut terjun bagaimana cara sikap dan perilaku kita ya
dalam menjaga ya, menjamin kelangsungan bangsa Indonesia ini tentunya dalam keadaan aman dan juga damai. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Kenapa jawaban yang A? Karena mengikuti kegiatan bela negara secara langsung dapat ikut mempertahankan NKRI. Nah, jadi kalau konsepnya berkaitan dengan mempertahankan berarti itu berkaitan erat ya dengan kegiatan bela negara. Bela negara ini adalah cara sikap dan perilaku warga negara yang diterapkan karena kecintaannya terhadap NKRI. Nah, secara langsung dapat ikut mempertahankan NKRI. Bela negara dapat mencakup berbagai hal ya, baik itu dalam hal yang sifatnya keras ataupun sifatnya lunak ya. Banyak untuk cara mempertahankan NKRI ataupun mengikuti kegiatan bela negara ini. Dengan tujuan utama adalah menjaga kedaulatan, persatuan, keutuhan, keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Nah, jadi itu ya untuk soal ataupun jawaban dari soal yang nomor 2 ini. Jadi kalau berkaitan dengan mempertahankan NKRI itu jawabannya tidak jauh-jauh dari kegiatan ya, kegiatan bela negara ya, baik itu dalam kegiatan yang sikapnya keras seperti berjuang mengangkat senjata atau yang sifatnya lunak seperti misalnya ikut kegiatan di sekolah upacara ya kalau sebagai pelajar, kalau kita yang sebagai bekerja ya misalnya menjalankan tugas ya sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, itu masuk dalam juga mempertahankan NKRI. Karena bagaimanapun yang namanya bela negara ini adalah sikap ya, sikap dan perilaku warga negara karena kecintaannya terhadap Indonesia ya, terhadap Indonesia. Oke. Jadi itu yang disebut dengan bela negara. Lanjut ke soal yang nomor 3. Dalam upaya mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dari ancaman konflik politik yang berbeda pandangan serta timbulnya paham ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, tentu hal ini membutuhkan peran serta dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tidak meluas. Apa langkah yang paling tepat yang harus diambil oleh pemerintah mengatasi persoalan tersebut? Oke, ini soal berkaitan dengan mempertahankan, menjaga keutuhan bangsa Indonesia ya. Nah, dari hal apa? Dari ancaman konflik politik. Oke, konflik politik itu banyak ya. Apalagi di Indonesia sampai sekarang ini banyak konflik politiknya. Salah satunya misalnya kalau dulu itu adalah gerakan Aceh Merdeka, kemudian kalau sekarang ada yang namanya banyak gerakan separatis atau misalnya Papua Merdeka ya. Nah, ini banyak konflik-konflik politik yang terjadi. Nah, tentu ini akan menimbulkan paham ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila itu kan sudah jelas ya. Pancasila itu artinya mengedepankan yang namanya kesatuan dan juga persatuan, walaupun perbedaan ataupun cara pandang yang berbeda, tetapi yang namanya konflik politik ini terkadang ada beberapa pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk memecah belah bangsa, tentunya menimbulkan atau memecah yang namanya paham atau ideologi dari Pancasila ini. Nah, kita lihat apa langkah atau peran yang paling tepat yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengatasi konflik politik ini. Sebenarnya pemerintah banyak ya caranya untuk mengatasi konflik politik ini. Tetapi karena kata kunci di sini ada konflik politik dan juga bertentangan dengan paham ideologi Pancasila, artinya kaitannya dengan konflik kemudian dikaitkan dengan yang namanya Pancasila ya. Oke, lihat. Pemerintah melarang dan membatasi kegiatan berpolitik Indonesia. Ini bisa saja terjadi ya kalau memang keadaan sudah sangat mengkhawatirkan. Kita save dulu jawaban ini. B. Pemerintah melakukan dialog bersama kelompok politik yang memiliki paham berbeda. Ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah. C. Pemerintah mengontrol serta membatasi konten-konten di media sosial yang memiliki aliran keras terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki Kominfo ya yang bisa mengontrol terkait konten-konten di media sosial ini, memberikan himbauan. Ini juga bisa menjadi langkah untuk mengatasi persoalan ya perbedaan pandangan konflik politik. Pemerintah membubarkan kelompok atau organisasi politik yang memiliki paham ekstremisme atau radikalisme. Banyak pemerintah sudah membubarkan yang namanya kelompok ataupun organisasi pemerintah ya yang bertentangan dengan paham ideologi. Ini juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah membiarkan kelompok organisasi politik berbeda dengan
berbeda pandangan melakukan kegiatan di wilayah NKRI. Ini tentu jawaban yang salah. Ini kita langsung eliminasi. Jadi antara jawaban A, B, C, D ini jawaban yang paling tepat untuk mengatasi konflik politik. Ingat tadi konflik politik berhubungan dengan Pancasila. Oke, kita lihat ya jawabannya. Nah, dalam kehidupan bernegara tidak jarang konflik politik atau konflik perbedaan sering kali terjadi. Agar konflik dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perpecahan yang dapat menyebar luas dan sesuai dengan ideologi Pancasila, ini ya, maka diperlukan mediasi dan melakukan komunikasi secara terbuka dengan berasas musyawarah mufakat. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah jawabannya B. Pemerintah melakukan dialog bersama kelompok politik yang memiliki paham perbedaan. Karena dalam konsep Pancasila atau ideologi Pancasila ya, pada sila keempat ya, musyawarah mufakat, apapun yang dilakukan tentu harus melalui yang namanya musyawarah mufakat. Kita sebagai rakyat juga telah diwakili, baik itu kita secara langsung atau terwakili ya. Terwakili oleh siapa? Oleh anggota legislatif, oleh anggota dewan, DPR, ada DPD ya. Kemudian ada MPR. Nah, ini perwakilan-perwakilan kita. Di sinilah mereka melakukan yang namanya menerapkan sila keempat, musyawarah mufakat. Nah, jadi dalam konflik politik ini, kenapa banyaknya konflik politik yang belum bisa terpecahkan? Karena dialog ya, dialog tersebut belum tercapai kesepakatan antara pemerintah dan yang memiliki kepentingan ataupun kelompok ataupun yang memiliki aliran tertentu tadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Jadi harus mengedepankan dialog, melakukan dialog bersama kelompok politik yang sedang melakukan kegiatan dan tentunya berbeda pandangan ataupun berbeda dengan ideologi Pancasila ini. Nah, ini ya, jadi jawaban tepat adalah jawaban yang B. Oke, teman-teman, sebelum itu bagi teman-teman yang mungkin masih berminat ya, ingin bimbingan belajar, kelas masih dibuka untuk persiapan tes KDCAT tahun ini atau tes KDCAT Sekolah Kedinasan tahun depan masih dibuka kelas. Silakan kalian bisa DM ke Instagram saya Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini untuk daftar kelas bimbingan belajarnya ya. 24 kali pertemuan, 12 paket tryout ya, hanya 279 ya. Dan tentunya kita belajarnya ini kelasnya kelas malam ya. Jadi tidak ada kelas pagi dan juga tidak ada kelas sore. Lanjut soal yang keempat. Pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sering kita dengar, Indonesia itu memiliki pandangan tersendiri, tidak memihak ke satu pihak kalau misalnya ada konflik di internasional. Jadi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam setiap penyelesaian konflik internasional ya. Indonesia itu berdiri sendiri, tidak memihak satu pihak atau pihak lainnya, tetapi berdiri sendiri memiliki pandangan tersendiri yang disebut dengan politik luar negeri yang bebas dan juga aktif. Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan baik, maka kebijakan tersebut harus diambil atas dasar, Nah, ini lebih tepatnya atau bahasa lainnya itu, kenapa pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif? Kenapa tidak memihak ke satu pihak? Nah, itu kata kuncinya di situ ya. Kita lihat jawabannya. A, menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia merupakan bangsa yang besar. Ini kurang tepat jawabannya, karena tanpa ditunjuk pun negara luar ataupun bangsa internasional ya, ini pasti tahu negara Indonesia. Jadi tidak perlu ditunjukkan. Ini jawaban yang kurang tepat. Terus berkomitmen untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman negara luar. Nah, ini melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman negara luar. Ini bisa jadi ya jawabannya. Kita siap dulu. Meyakinkan bangsa lain untuk dapat berinvestasi di Indonesia dengan aman ya. Ini juga penyelesaian konflik internasional. Jadi tidak ada hubungannya dengan penyelesaian konflik di sini ya. Jadi jawaban ini kurang tepat. Kemauan bangsa Indonesia untuk dapat ikut terlibat dalam setiap kebijakan negara lain. Kemauan bangsa Indonesia untuk dapat ikut terlibat. Indonesia itu tidak kalau terlibat dalam mengikuti kebijakan negara lain itu, ini kurang tepat jawabannya. Karena Indonesia itu tidak ikut campur dengan politik ataupun konflik atau kebijakan yang dilakukan dari negara lain. Nah, ini jawaban yang kurang tepat ya. Keinginan untuk dapat terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Nah, ini jawaban yang juga tepat ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang mana kira-kira? Kenapa Indonesia itu menerapkan yang namanya politik luar negeri itu yang bebas dan aktif? Nah, untuk menjawab soal ini
kita harus paham dulu apa tujuan dari negara Indonesia. Tentunya sudah ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat ya. Jadi dalam alinea keempat tersebut ada 4 tujuan dari negara Indonesia ini. Ada 3 tujuan ke dalam ya, ke dalam. Ada 1 tujuan keluar. Oke, tujuan ke dalam itu yang mana saja? Kita baca, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, nomor 1 tujuan ke dalam. Untuk memajukan kesejahteraan umum. Oke, ini masuk ke dalam tujuan ke dalam, artinya untuk bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Oke, ini masuk. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah ini ya. Poinnya di 4, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ada 1 ya, atau poin yang keempat. Nah, yang paling tepat untuk menggambarkan ya pada soal keempat ini adalah keinginan untuk dapat terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi kita itu bukan mau ikut ya, mau ikut terlibat dalam kebijakan dari negara lain, tapi kita itu ingin memiliki keinginan untuk dapat terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Jadi agar dunia ini ataupun negara lain ataupun dalam hal lain dunia internasional itu aman ya, kemudian tidak adanya konflik. Nah, itu merupakan keinginan ya dari bangsa Indonesia untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga perdamaian dunia, tetapi tidak memihak ya. Kita tetap bebas, tetapi kita tetap aktif ya. Kita memiliki pandangan tersendiri. Nah, oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E ya. Jadi harus tahu dulu, paham konsep 4 tujuan dari negara Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Oke, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, sampai sini kira-kira soalnya masih gampang ya, masih gampang kalau bagi yang paham. Tapi kalau memang yang masih meraba ya, kalian harus lebih giat lagi belajar, karena memang konsep TWK itu terkadang sangat-sangat luas ya. Apa yang disampaikan oleh satu tutor dengan tutor lainnya ya terkadang memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi kalau bisa kalian gabungkan pandangan dari tutor satu, dari pengajar satu, pengajar lainnya, dan semakin banyak kalian paham belajar atau semakin banyak belajar kalian semakin paham, semakin kritis, semakin penalaran kalian itu semakin akan lebih matang lagi ya dalam menjawab soal-soal dari tes TWK ini. Lanjut yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Bhinneka Tunggal Ika ya, artinya BTI. Oke, BTI, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun perbedaan apapun di Indonesia, keberagaman ya, budaya, adat istiadat, tetapi kita tetap satu. Implementasi yang tepat dalam penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini oleh masyarakat adalah, implementasi adalah penerapan langsungnya ya, penerapan langsung atau contoh langsungnya itu bagaimana yang diterapkan oleh masyarakat dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke, kita lihat jawabannya yang A, memiliki sikap bangga akan budaya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu salah, karena kita memiliki banyak budaya ya. Walaupun kita bangga dengan budaya kita sendiri, tetapi kita juga harus menghormati budaya yang lainnya. Yang namanya kan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada budaya kita sendiri, tidak ada budaya orang lain. Selagi kita tergabung dalam bangsa Indonesia, budaya kita itu sama. Walaupun mungkin kita terlahir di berbeda-beda tempat ya, tetapi secara nasional, ini secara nasional ya, secara nasional kita itu budayanya sama. Kita budayanya adalah budaya bangsa Indonesia. Kita tetap mengedepankan yang namanya silaturahmi, ramah tamah ya. Nah, itu adalah budaya-budaya dari bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita bangga ya dengan budaya ataupun seperti misal adat istiadat di daerah kita, tetapi bukan berarti kita lebih membanggakan budaya kita sendiri. Karena kalau kita lebih mementingkan membanggakan budaya kita sendiri, budaya orang lain ya tentunya akan kita anggap remeh, padahal kita satu bangsa dan satu tanah air. Ini jawaban yang kurang tepat ya. B, memiliki kesadaran akan pentingnya sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya sikap kedaerahan ini juga sangat salah jawaban yang ini ya. Karena kenapa? Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang luas, banyak pulau-pulau, banyak daerah. Jadi kita tidak
mementingkan sikap kedaerahan. Kalau kita mementingkan sikap kedaerahan, ya tentunya hal tersebut akan menimbulkan perpecahan antar kelompok, antar masyarakat, antar daerah. Daerah satu menganggap daerahnya baik, daerah lain dianggapnya buruk. Nah itu kalau kita mementingkan sikap kedaerahan. Dan ini sudah banyak ya terjadi di Indonesia. Itulah kenapa terkadang satu daerah berbeda desa saja bisa saling perang ya, atau perang suku, perang lainnya, karena itu kita mengedepankan sikap kedaerahan kita tadi. Oke, jadi jawaban yang B adalah jawaban yang kurang tepat atau salah. Mematuhi hukum dan norma yang ada di tengah masyarakat agar terciptanya kedamaian bersama. Ini jawaban yang bisa saja ya tepat ini. Kita save dulu. Menerima keberagaman yang timbul di tengah masyarakat dengan saling menghargai satu sama lain. Oke, ini juga baik jawabannya. Mencintai budaya yang beragam dengan menampilkan keunggulan daerah sendiri agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Oke, ini juga tentu salah. Ya, jangan sampai kita menimbulkan yang namanya untuk beradu siapa yang terbaik ya. Nah, kalau kita mengadu yang namanya budaya daerah kita terbaik ataupun adat kita paling baik dari daerah lain, nah itu tentu kita sudah bukan lagi menerapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Kalau kita menampilkan keunggulan daerah sendiri, ya tentunya hal ini akan sangat memicu yang namanya perpecahan di antara daerah lain, suku lain ya. Nah itu tidak benar untuk diterapkan di Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat antara C dan D ini jawaban yang mana? Kita lihat ya. Menerima keberagaman serta saling menghargai satu sama lain secara langsung dapat mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah ini jawabannya bukan C ya, tapi jawabannya adalah yang D nih. Menerima keberagaman yang timbul di tengah masyarakat dan saling menghargai satu sama lain. Ini sama ya konsepnya dengan berbeda-beda tersedia. Kenapa yang C ini kurang tepat? Mematuhi hukum dan norma yang ada di tengah masyarakat tercipta kedamaian bersama. Hukum dan norma ya ini lebih tepatnya kepada terkait dengan ideologi Pancasila ya, terkait dengan Pancasila. Nah, ya, jadi ini konsepnya bukan ke Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau konsepnya ke Bhinneka Tunggal Ika, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Menerima keberagaman. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keberagaman ya, yang timbul tengah masyarakat dan saling menghargai satu sama lain. Jadi berbeda-beda keberagaman tetapi tetap satu. Nah, jadi jawabannya itu adalah jawaban yang D. Oke, paham ya? Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu intinya adalah tentang perbedaan, tentang keberagaman tetapi menjadi satu atau tetap bersama-sama untuk menjaga keutuhan dengan saling menghargai, menghormati perbedaan antara satu dan yang lainnya. Itu ya jawaban yang kelima. Yang keenam, dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, ini undang-undang ya, Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 2. Sikap integritas seorang pegawai dalam bekerja yang tercermin sesuai dengan pasal tersebut adalah, nah, sikap integritas. Integritas itu apa? Nih. Integritas adalah sikap mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran, komitmen, konsistensi sebagai satu kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, perilaku yang selaras dengan hati nurani serta norma yang berlaku. Ingat integritas ya. Integritas itu ada 9 nilai. Oke, 9 nilai integritas. Nah, silakan kalian bisa searching ya, dan juga ini saya jadikan PR untuk teman-teman semuanya. Kira-kira sikap integritas seorang pegawai di sini statusnya adalah pegawai ya, yang ditanyakan adalah pegawai. Contohnya pegawai dalam bekerja yang tercermin dalam pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, kira-kira sikap integritas yang tercermin dalam pasal 28D ayat 2 ini kira-kira yang mana? A. Selalu tepat waktu datang ketika bekerja, hidup sederhana ketika sudah menerima imbalan, bekerja secara mandiri, bekerja sesuai tugas yang diberikan, menuntut gaji ketika selesai menuntaskan pekerjaan. Dari jawaban ini silakan kalian pilih jawaban yang mana yang paling benar. Tulis di kolom komentar dan kira-kira apa jawaban terbaik kalian. Ya, silakan kalian belajar melakukan penalaran, silakan kalian belajar menelaah, mengambil kata kuncinya ya dari soal yang ke-6 ini. Kita bahas sama-sama
di kolom komentar dan nanti akan saya jawab di video berikutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar ataupun menonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa semakin siap dalam menghadapi tes SKD CAT tahun ini. Semoga nilainya untuk TWK tahun ini aman, tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin TWK-nya banyak yang jebol ya, ataupun banyak yang kecil mendapatkan atau TMS atau gugur ya, tidak memenuhi passing grade. Oke. Ya, itu ya untuk materi terkait dengan latihan soal TWK di video ini. Silakan teman-teman bagi yang belum menonton video-video yang lainnya, silakan kalian tonton ya, ada di playlist ataupun materi-materi lainnya. Tentunya semangat belajar, banyak latihan agar kalian semakin peka, semakin bisa tentunya menjawab soal TWK nantinya. Karena semakin banyak belajar, intuisi kalian, insting kalian akan semakin tajam, semakin kalian gampang untuk menjawab soal TWK, TIO ataupun TKP atau tes SKD CAT yang akan kalian lakukan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe. Kalau ada yang ingin tanyakan, tulis di kolom komentar. Ada misalnya mau request soal apa, tulis di kolom komentar ya. Ya, silakan komentar atau bantu share video ini sebanyak-banyak pada teman-teman kalau kalian rasa video ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat belajar, sukses selalu, dan saya Ire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.